Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ray dengan 3 digit yang terakhir 013. Di sini saya izin untuk melakukan USG, apakah diperbolehkan dokter? Oke, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Ray, dokter yang berjaga di Poliklinik hari ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Asri dokter. Ibu Asri, usianya berapa Ibu? 32 tahun. 30 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya Bu ya? Ibu rumah tangga dokter. Ibu rumah tangga, tinggal di mana Ibu? Di Denpasar. Denpasar ya. Baik Ibu Asri, ada yang bisa saya bantu? Akhir-akhir ini perut saya makin gede gitu dokter. Dan suami saya juga bilang kalau kulit sama mata saya itu menguning gitu dok. Keluhannya berarti perut membesar ya Bu ya? Ya, Dari kapan nih Bu kalau boleh tahu perut membesarnya? sejak seminggu dokter. Semingguan gitu ya. Makin lama makin membesar atau tetap segitu-segitu aja? Makin lama makin besar. Makin membesar ya. Oke. Baik Ibu Asri, dari keluhan yang Ibu rasakan, mungkin saya nanti akan melakukan pemeriksaan fisik, beberapa pemeriksaan fisik ya di perut, dan nantinya akan pemeriksaan fungsi dari ASI tes atau aspirasi ASI tes, di mana pemeriksaan ini tujuannya untuk mengambil sampel cairan bebas yang ada di perut Ibu, dan juga saya akan mengevakuasi atau membantu mengeluarkan cairan bebas tersebut ya Bu ya. Mungkin pemeriksaan prosedurnya ini akan sedikit tidak nyaman Ibu, karena nanti akan ada saya tusukkan jarum ke perut Ibu, tapi Ibu nggak usah khawatir, nanti akan saya berikan obat anestesi ya, saya bius lokal biar Ibu nggak merasakan sakit ya. Ibu bersedia? Bersedia dokter. Bersedia. Oke. Sebelumnya ada alergi obat-obatan? Nggak ada dokter. Nggak ada ya. Oke. Baik, kalau begitu Ibu boleh ke bed pemeriksaan ya, sembari saya akan menyiapkan alat dan bahan sama cuci tangan prosedural ya. Silahkan Ibu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen untuk menilai apakah memang benar terdapat ASI tes menggunakan shifting dullness maupun tes undulasi. Setelah dilakukan dan konfirmasi memang benar ASI tes, selanjutnya menginformasi pada pasien, Ibu, ini memang benar ASI tes ya, cairan bebas di perut. Di sini saya bantu untuk mengeluarkan dan juga nanti akan saya ambil beberapa sampel untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya. Boleh nanti Ibu dibantu untuk dinaikkan sedikit pakaiannya ya, perutnya agak sedikit di expose, kemudian nanti Ibu nggak usah khawatir karena prosedurnya ini steril ya Bu ya. Jadi sembari saya akan berganti pakaian-pakaian steril, Ibu bisa bantu untuk buka ya Bu ya. Oke, ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Oke, yang mana Bu ya? Setuju ya Bu ya? Oke, tunggu sebentar ya Bu ya. Baik dokter, pertama-tama saya akan memeriksa ketersediaan alat terlebih dahulu, yaitu di sini saya terdapat kasa steril, kemudian handscoon steril, ada povidone iodine, alkohol 70%, ampul berisi lidokain, ada IV kateter berukuran 18 G, kemudian ada spite 3 cc, spite 20 cc, kemudian ada plester, ada infuset, ada tampon tang, ada duk steril, dan juga ada nirbekan beserta dengan gunting dan juga APD steril. Baik, setelah memeriksa ketersediaan alat, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen, yaitu untuk memastikan apakah memang benar ini ASI tes menggunakan shifting dullness maupun tes undulasi. Baik, setelah dilakukan, selanjutnya adalah mengedukasi pasien. Ibu, emang benar ini cairan ASI tes ya Bu ya, saya izin untuk melakukan fungsi ASI tes. Ibu boleh nanti sedikit dibuka pakaiannya ya, bajunya agak sedikit diangkat, dan Ibu nggak usah khawatir, ini prosedurnya steril ya. Saya akan memakai APD steril terlebih dahulu sembari Ibu bersiap-siap ya Bu ya.
Baik, setelah mempersiapkan diri, selanjutnya mempersiapkan pasien, yaitu pasien diposisikan dengan Fowler position, kurang lebih sekitar 45 derajat, atau bisa juga diposisikan lateral decubitus. Tujuannya adalah untuk mengakumulasi dari cairan asites agar tertempat pada bagian yang terbawah. Selanjutnya, di sini saya akan menentukan lokasi dari penusukan, yaitu bisa kita ambil pada daerah midline, kemudian dari umbilical ke os simplicis pubis, bisa Bu ya. Kemudian sekitar 2 cm di bawah umbilical. Atau bisa juga di 15 cm lateral dari umbilical, yaitu pada regio iliac dextra maupun iliac sinistra. Sini saya akan mengambil 15 cm dari lateral umbilical di bagian iliac dextra, regio iliac dextra. Kemudian akan melakukan marka. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan aseptik untuk membersihkan lokasi dari penusukan menggunakan povidone iodine dan juga alkohol 70%. Setelah itu di sini saya akan memasang duk steril untuk mempersempit lokasi penusukan. Selanjutnya di sini adalah melakukan anestesi menggunakan lidokain. Sini saya akan melakukan anestesi pada bagian sukutan. Bu, saya suntik ya Bu ya. Bisa tarik nafas. Kemudian melakukan aspirasi. Bila tidak ada darah, kemudian akan melakukan injeksi secara infiltrat. Kemudian ditunggu sekitar 1-5 menit agar obat anestesi bekerja. Jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan fungsi acid test diagnostik. Itu saya akan mengambil IV kateter ukuran 18G. Kemudian di sini saya akan melakukan injeksi dengan teknik Z-Track, yaitu sekitar menekan pada daerah kulit, kemudian menarik 2 cm. Kemudian menusukkan pada bagian yang diretraksi tersebut, tegak lurus, hingga terdapat cairan. Bila sudah, saya akan menyambungkannya ke spike 25 cc. Dan mengambil sampel cairan sebanyak 20 hingga 25. Bila fungsi acid test untuk terapeutik, spike ini akan saya ganti menggunakan IV infuset.
dan mengalirkannya ke tabung kosong. Tunggu hingga semua cairan yang ada di perut terevakuasi. Untuk fungsi asites terapeutik juga dibutuhkan pemeriksaan tekanan darah berkala untuk mengetahui perubahan hemodinamik. Bila semua cairan sudah terevakuasi, di sini akan dilakukan pencabutan, kemudian dilepas. Setelah itu, di sini akan dibuka duk steril dan juga memeriksa apakah terdapat perdarahan. Bila ada, di sini akan ditutup menggunakan kasa steril dan dibalut dengan Hipaflex. Kemudian fungsi asites sudah dilakukan. Setelah itu di sini saya akan membereskan alat dan bahan. Baik Ibu, prosedur fungsi asitesnya sudah selesai Bu ya. Sudah ada beberapa mili cairan yang sudah diangkat ya Bu ya, diambil. Gimana sekarang lebih baik Ibu? Ya, baik Ibu, boleh nanti tunggu sebentar ya, sembari saya akan merapikan alat dan bahan dan cuci tangan ya. Boleh ditutup kembali pakaiannya ya. Selanjutnya saya akan merapikan alat dan bahan. Untuk alat-alat dan bahan yang infeksius akan saya masukkan ke tempat sampah infeksius. Dan untuk alat atau bahan yang tajam akan saya buang ke sharp box. Kemudian untuk hasil dari cairan asitesnya, di sini akan saya tampung pada spide. Kemudian spide ini akan diberikan label berupa nomor rekam medis, nama pasien dan tanggal lahir, dan kemudian akan saya kirimkan ke laboratorium patologi klinik. Setelah itu dilanjutkan dengan melepas APD dan juga akan cuci tangan prosedural. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan prosedur untuk aspirasi atau fungsi asites ya Bu ya. Nanti untuk hasil dari cairannya sudah saya kirimkan ke laboratorium patologi klinik, akan dievaluasi. Mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya akan saya kabari ya Bu ya. Untuk saat ini dimohon Ibu untuk menjaga kebersihan dari lokasi penusukan tadi ya. Kalau misalkan nanti ada komplikasi seperti bengkak atau kemerahan atau gatal, Ibu bisa kompres menggunakan air hangat. Nanti kalau terdapat tanda-tanda infeksi seperti ada nanah, Ibu bisa kembali lagi ke saya untuk dilakukan evaluasi ya. Sejauh ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya, semoga sehat selalu. Baik dokter, saya telah melakukan prosedur fungsi asites terapeutik maupun diagnostik. Sekian dokter. Terima kasih dokter.